Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada video kali ini masih belajar dengan Bu Iko. Pada kali video ini Ibu ingin membahas tentang soal PAS matematika kelas 9. Nah, ini ya. Yang akan dibahas ini sekarang giliran kelas 9. Oke, kita mulai aja ya. Nah, yang pertama di sini. Hasil dari bilangan berpangkat 2 pangkat 4. Masih ingat kan bilangan berpangkat itu seperti apa? Nah, tinggal nanti kalian apabila ada soal seperti ini 2 pangkat 4 seperti ini, ya udah ngerjainnya berarti 2 pangkat 4 itu artinya 2 dikali 2 kali 2 kan? Berarti di sini itu adalah jawabannya di sini ya, jawabannya. Jawab berarti tinggal 2 kali 2 kali 2 kali 2. Udah kan? Berarti 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 sama dengan berapa? 16. Kayak gitu. Sangat mudah sekali. Next, nomor 2. Nomor 2 ini adalah dia itu ditanyakan yang nomor 2 ini ya, hasil perkalian dari bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkatnya itu ini 3 pangkat 4 dikali dengan 3 pangkat 3. Ingat, konsep kali sama bagi ini bilangan pokoknya itu harus sama. Lihat, ini bilangan pokoknya sudah sama kan ya? Nah, bilangan pokoknya itu yang mana? Masih ingat yang 3 ya. Jadi, apabila dikali berarti pangkatnya itu tinggal ditambah. Nah, berarti karena di sini bilangan pokoknya udah sama, berarti oke, tinggal jawab aja di sini ya. Berarti 3 di sini pangkat 4 tambah 3. Kenapa ditambah? Karena dia itu dikali. Berarti 3 pangkat 4 tambah 3 hasilnya 3 pangkat 7. Ingat, dia bisa dijumlah seperti ini tuh apabila bilangan pokoknya sama ya. Ingat, apabila dibagi, kalau dibagi berarti tinggal pangkatnya dikurangi. Nah, ini dia yang tadi Ibu ceritakan kalau pembagian. Kalau pembagian itu berarti dia apa? Nih, pembagian. Masih ingat? Ingat, kalau bagi berarti apa? Pangkatnya dikurangi ya. Pangkatnya dikurangi. Oke, udah pada bisa lah ya. Udah pada belajar di rumah. Nah, kalau pangkat dikurangi, tapi dengan catatan bilangan pokoknya itu harus sama. Lihat, ini sama atau beda? Beda kan? Nah, berarti ini tuh belum sama. Nah, belum sama. Soalnya di sini ada angka 8, di sini ada angka berapa? 2. Nah, si 8 kira-kira kita ubah dulu. 8 itu diubah menjadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Nah, 8 ini 2 pangkat 3, yang 2 ini ditulis lagi di atas ya. Dibagi 2 pangkat 2. Oke, udah paham ya? 2 pangkat 3 itu adalah 8. Ingat, sekarang 2 pangkat kalau dipangkatkan lagi, konsepnya itu dikali pangkatnya. Berarti 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 2. Nah, sekarang dia udah sama nih, udah sama bilangan pokoknya. Berarti tinggal 2 pangkat 6 dibagi itu menjadi dikurangi 2. 2 itu yang ini ya. Berarti sama dengan 2 pangkat 4. Oke, udah paham ya? Jadi caranya kalian harus menyamakan terlebih dahulu bilangan pokoknya. Apabila sudah sama, berarti dia bisa dihitung. Kalau dibagi berarti pangkat dikurang. Oke, next nomor 4. Nah, kalau ini saya tadi masih seperti nomor yang ketiga. Ini tinggal langsung aja. Berarti 3 pangkat 3. Oke, di sini jawabnya ya. Berarti di sini 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Ingat, kalau dipangkatkan lagi berarti pangkat tinggal di apa? Dikali. Berarti 3 pangkat 6. Oke, selesai ya. Next, nomor 5. Nah, yang ini tentukan hasil dari. Nah, hasil dari. Ini tuh udah sama belum bilangan pokoknya? Sudah sama ya. Berarti di sini sudah sama. Oke, berarti tinggal 2 pangkat. Kalau dipangkatkan lagi tuh pangkat berapa? Jadi 15 ya. 15 itu dari 3 kali 5 dibagi 2 pangkat ini tinggal dikalikan, jadi berapa? 16. Nah, dia udah sama. 2 pangkat 15 dibagi itu jadi dikurangi 16. Oke, jadi 2 pangkat 15 kurangi 16 itu hasilnya negatif 1.
Nah, biasanya di pilihan ganda itu tidak ada 2 pangkat negatif 1. Bisa aja kalian merubahnya. Ingat kalau negatif itu artinya apa? 1 pernya. Berarti 1 per 2 pangkat 1. Oke, sudah paham? Jadi negatif ini dia itu menjadi per ya. Berarti 1 per 2 pangkat 1. Oke, next nomor 6. Ini udah masuk ke bentuk akar. Nah, syarat akar, masih ingat gak syarat akar? Dia itu bisa dijumlah. Bilangan pokok yang di dalam akar itu harus sama. Kita lihat di sini akar 5, di sini akar 45. Sudah sama belum? Belum ya. Berarti kita samakan terlebih dahulu. Berarti di sini 3 pangkat 5 ini tetap tambah. Kira-kira 45 itu berapa kali 5 ya? Yang bisa diakarkan salah satunya. 9 dikali 5 kan? Lihat, 9 dikali 5, 45. Salah satunya ada yang bisa diakarkan. Yang angka berapa? Angka 9. Berarti di sini 3 akar 5 ditambah akar 9 berapa? 3 kan? 3 akar 5. Nah, ini udah sama nih, udah sama. Berarti bisa dijumlah. Yang sama itu bukan bilangan yang ininya, tapi bilangan yang di dalam akarnya ya. 3 tambah 3 hasilnya 6. Akar 5, ininya tetap deh, akar 5. Karena dia itu udah sama. Oke, next nomor 7. Bentuk sederhana dari pengurangan. Nah, ini dia. Kalau ini pengurangan. Lihat akarnya sudah sama belum? Sudah sama ya. Berarti tinggal dihitung aja. 12 dihitungnya dengan 20. 12 dikurangi 20 hasilnya negatif 8. Berarti negatif 8 akar 5. Kayak gini ya. Kalau ini yang nomor 7 sudah sama. Next nomor 8. Nah, nomor 8 ini konsep dari perkalian. Ada penjumlahan dan ada perkalian. Kalian bisa mengalihkannya terlebih dahulu masing-masing atau juga bisa menjumlahkan yang ini. Misalkan kita akan menghitung dengan cara menjumlahkannya terlebih dahulu ya. Berarti akar 32 ini kira-kira bisa langsung dihitung nggak? Enggak kan? Akarnya itu harus dibuat terlebih dahulu sama. Kira-kira 45 itu berapa kali berapa? Yang salah satunya bisa diakarkan. 9 dikali berapa? 5 ya. Ditambah akar 20 itu berapa kali berapa? 4 dikali 5 ya. Jadi akar 32. Nah, akar dari 9 berapa? 3 kan? 3 akar 5. Ditambah akar dari 4, 2 akar 5. Nah, sekarang akar 32 sama dengan, nah, di sini lihat, udah sama ya. Berarti tinggal 3 tambah 2 hasilnya berapa? 5. 5 akar 5. Nah, ini bisa ngalihkan langsung. Bisa juga si 32-nya kita ubah dulu ya. Akar 32 itu berapa kali berapa? Bisa 16 kali 2 ya. 16 kali 2. 5 akar 5. Akar dari 16 berapa? 4 kan? 4 akar 2 dikalikan dengan 5 akar 5. Nah, yang di luar dikalikannya dengan yang di luar. Oke, 4 kali 5 hasilnya berapa? 20 ya. Yang di dalam dikalikannya dengan yang di dalam akar. Akar 2 kali akar 5 hasilnya akar 10. Nah, kayak gini ya. Ini contoh soal nomor 8. Oke, next nomor 9. Kalian harus mengubah bentuk bilangan berpangkat ini. Asalkan bilangan pangkat itu negatif. Nah, kalian harus mengubahnya itu menjadi pangkat bilangan positif. Kira-kira gimana? Tadi Ibu pernah bilang, kalau misalkan untuk mengubah pangkat negatif itu tinggal diubah saja. Tinggal 1 pernya kan ya. Berarti di sini 3/4 dipangkatkan dengan min 4 sama dengan 1/3/4 dipangkatkan berapa? 4. So, berarti tinggal balik aja ya. Berarti 4/3 dipangkatkan berapa? 4. Nah, sekarang 4 dibagi 3 bisa kan ya? Berarti tinggal ini tuh 4 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Oke. Nah, di sini hasilnya 4 pangkat 4 itu hasilnya berapa? 256 kan? 3 pangkat 4 itu hasilnya 81. Nah, kita sederhanakan. 256 dibagi 81 itu dapat 3 ya. Sisanya itu adalah 13/81.
Ini nggak bisa disederhanain lagi, berarti udah stop sampai. Jadi 3 13/81. Next, nomor 10. Hasil penyederhanaan dari penjumlahan berikut. Nah, ingat kalau sesuatu pangkat 0, yaitu sama dengan berapa? 1 ya. Kemudian ini artinya apa? 1/3 pangkat 3. Tadi Ibu udah bilang kalau negatif itu 1 per, ditambah 3 pangkat 3 itu hasilnya 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. Nah, sekarang kita sama aja penyebutnya. Berarti ini 1 ditambah 1/27 ya. Ditambah 27. Oke, kita samakan penyebutnya dengan 27 ya. 27 dikali 1 hasilnya 27. 27 ini 1 ya. 27 dikali dengan 27. Hasilnya 729. Nah, kita jumlahkan. Ini tuh hasilnya dapat 757 dibagi 27. 757 dibagi 27 itu hasilnya 28 ya. Sisanya 1/27. Nah, kayak gini. Ini pengerjaan di nomor 10. Next, nomor 3, nomor 11. Kalian itu harus mengubah bentuk bilangan ini yang asalnya pecahan, kita ubah ke dalam bentuk akar. Nah, ingat apabila pernah ada ini yang akar A, di sini tuh ada M. N artinya apa? A pangkat M per N. Ya udah. Ini tinggal ubah seperti ini ya, jadi akar. Berarti di sini tuh akar, dalam itu ada 5 kan? Di sini pangkatnya M-nya berapa? M-nya 2 ya. 2. Ini N-nya berapa? Berarti ini ngubah dari pecahan ke bentuk akar. Nomor 12, bentuk baku. Nah, ingat kalau bentuk baku itu artinya biasanya apa? A dikali 10 pangkat N. Nah, yang ini ya, ini bentuk baku. Nah, di sini berarti komanya di sini ya, di 3 ya, setelah 3 berarti 3,5256 dikali, ya udah tinggal hitung 1 2 3 4 5 6 7. Berarti dikali 10 pangkat 7. Ini konsepnya ya. Jadi notasi ilmiah itu, rumus itu A dikali 10 pangkat N. Kita berarti komanya di sini 3,5256. Ini tinggal dihitung aja dari sini. Ada 7 digit angka. Berarti kali 10 pangkat 7. Next, nomor 13. Bentuk rasional. Ada yang masih ingat bentuk rasional itu gimana? Ini apabila di bawah itu penyebut itu tidak boleh akar, maka harus dirasionalkan dulu. Berarti kita jawab ya di sini ya. Berarti 3 per akar 5 dikali, ya udah dengan penyebutnya. Akar 5 per akar 5 ya. Sama dengan 3 kali akar 5 itu hasilnya 3 akar 5. Akar 5 kali akar 5 itu kan akar 25. Jadi ingat kalau akarnya itu sama, ya udah tinggal hasilnya berapa? 5. Jadi jawabannya 3/5 akar 5. Nomor 14. Nah, ini bedanya. Kalau tadi tuh hanya satu angka ya, di bawahnya itu penyebutnya. Sekarang ada 2. Kira-kira gimana ngerjainnya? 2/3 dikurangi akar 2. Apabila di sini dikurangi, berarti dikalikannya dengan tambah ya, dan plusnya ya. Berarti 3 tambah akar 2/3 tambah akar 2. Oke, kita hitung, kali-kalikan. 2 kali 3 hasilnya 6. 2 dikali akar 2 ditambah 2 akar 2. Ingat konsepnya, kalau bilangan dalam akar dikalikannya dengan bilangan dalam akar, kalau yang di luar, di luar. Lihat, 2 dikali akar 2 ini kan luar kan? Berarti 2 akar 2 dibagi. Nah, ini tinggal depan kali depan. Nah, ini belakang kali belakang. Ya udah, 3 kali 3 hasilnya 9. Min plus berarti negatif ya. Akar 2 kali akar 2 hilang akar. Jadi berapa? 2. Jadi sama dengan yang atas bisa dihitung nggak? Nggak ya, karena nggak sejenis. Karena ini nggak ada akarnya ya, nggak ada akar 2-nya. Berarti tulis lagi 6/2 akar 2 per, ini bisa dihitung berapa? 7.
Nah, ini tidak bisa disederhanakan lagi, berarti hasilnya 9 ditambah 2 akar 2 per 7. Oke, next nomor 15. Diketahui persamaan-persamaan berikut. Nah, kalian itu harus mencari persamaan-persamaan yang merupakan ini persamaan kuadrat. Jadi kalian itu harus mencari nih persamaan kuadrat. Masih ingat bentuk umum persamaan kuadrat itu kayak gimana? Nah, bentuk umum persamaan kuadrat ya. Apa? AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ingat pangkat tertingginya 2. Apabila di sini variabelnya X, berarti dia juga di sini X ya. Kita lihat di sini yang ke-1. Pangkat tertingginya udah 2 betul. Di sini ada XX ya, betul. Kemudian ini pangkat tertingginya juga 2 udah betul. X, lalu ada konstanta, betul. Yang ketiga, ini pangkat tertingginya 5, berarti ini udah tidak memenuhi. Karena dia harus pangkat tertingginya berapa? 2. Kemudian yang keempat, ini pangkat tertingginya betul, tapi di sini ada variabel X, ada variabel Y, berarti dia itu bukan persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat yang itu ya yang ke-1 sama yang kedua. Oke, next nomor 16. Mengacu pada bentuk umum persamaan kuadrat, tadi kata Ibu, bentuk umum persamaan kuadrat itu apa? AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 ya. Nah, kita lihat yang ini. Ini udah bentuknya kayak gini belum? Kita ubah dulu kayak gini ya. Oke, berarti 2x kuadrat dikurangi 4x. Nah, ini pindah ruas berarti apa? Dikurangi 10 sama dengan 0. Nah, kita lihat deh. A-nya berapa ini? Oke, jadi A-nya sama dengan berapa? 2 ya. B-nya berapa? B-nya hasilnya negatif 4. C-nya itu berapa? Berarti C-nya itu negatif 10. Nah, kayak gitu. Jadi apabila misalkan dia bentuknya C-nya itu di ruas kanan, kalian tinggal pindahkan dulu ke ruas kiri. Biar kelihatan bentuk kayak bentuk umum yang ini ya. Kemudian nomor 17. Penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Penyelesaian itu ada 3 cara kan ya. Ada pemfaktoran, rumus kuadratis, dan melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, kita coba dulu dengan pemfaktoran. Di sini ya. Nah, di sini misalnya kita jawab x kuadrat ditambah 7x dikurangi 18 sama dengan 0. Pemfaktoran itu ada yang masih ingat, kita buat dulu di sini kurung sama dengan 0. Agar dia jadi x kuadrat berarti di sini x, di sini juga x. Nah, dikali AC ya. Di jumlah harus sama dengan B. Oke, di sini A-nya berapa? A-nya 1 ya. Nah, di sini itu A-nya 1, ini apa? B. Kemudian ini apa? C. A-nya 1, berarti 1 dikali negatif 18, berarti dia harus nanti dikali negatif 18, di jumlah harus B. B-nya berapa? 7 ya. Kira-kira berapa dikali 18 negatif di jumlah 7? Ya, hasilnya berapa? 9 ya, 9 sama 2. Kalau kita lihat, 9 dengan 2. Nah, karena dia positif, berarti di sini negatif ya. Kan 9 kali min 2 hasilnya min 18. 9 ditambah min 2 hasilnya 7. Berarti di sini X plus 9, di sini X dikurangi 2. Berarti X sama dengan negatif 9, yang ini X sama dengan, jadi apa? Positif. Ini dengan cara pemfaktoran. Kemudian nomor 18. Nomor 18. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya itu adalah yang ini. 2 sama negatif 5. Kalian bisa menggunakannya dengan 2 cara ya. Misalkan kita pakai cara yang pertama dulu. Nah, misalkan cara yang ke-1. Nah, cara ke-1 pertama. Nah, berarti di sini tinggal disubstitusikan aja. Berarti di sini itu X dikurangi 2. Kemudian X di sini itu ditambah 5. Nah, ingat kalau misalkan dia itu di sininya positif, berarti dia negatif. Berarti kalau di sini negatif, dia positif ya. Tinggal dikali-kalikan. Berarti ini apa? X kuadrat ya. Min 2 kali X, min 2X. Oke, beres. Sekarang X dikali 5. 5X. Kemudian ini min 2 kali 5. Hasilnya min 10 sama dengan 0.
Mana yang dijumlahkan? Yang ini kan ya, yang min 2x tambah 5x. Berarti x kuadrat negatif 2 ditambah 5. Hasilnya positif 3x dikurangi 10 sama dengan 0. Kayak gini. Atau juga kalian bisa menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua itu kita cari dulu ja. Ja itu jumlah akar. Tinggal jumlahkan yang ini. 2 ditambah negatif 5. Sama dengan 2 ditambah negatif 5 hasilnya berapa? Negatif 3 ya. Nah, negatif 3. Kemudian K-nya tinggal K itu kali akar, berarti tinggal dikaliin aja. 2 dikali negatif 5 hasilnya negatif 10. Jika udah ada ja sama K, kalian masukkan ke rumus umumnya. X kuadrat dikurangi ja X itu penjumlahan ditambah K itu kali akar. Ya udah tinggal substitusikan, berarti x kuadrat ja-nya itu berapa? Min 3 kan? Berarti min kita tulis dulu di sini min 3x ditambah kali akarnya itu negatif 10 sama dengan 0. Berarti x kuadrat ini jadi plus 3x ini dikurangi 10 sama dengan 0. Lihat hasilnya menjadi sama. Kalian bisa menggunakan cara pertama atau cara yang kedua. Sekarang nomor 19. Nomor 19 penjumlahan akar. Nah, di sini nih kata kuncinya itu jumlah akar. Nah, ini nggak harus dicari dulu akar ke satu akar keduanya. Kalian tahu kalau penjumlahan akar itu udah ada rumus langsungnya ya. Berarti x1 ditambah x2. Rumusnya itu apa? Min b per a. Yang ini. Kita lihat di sini. Ini a-nya berapa? A-nya 1 kan? B-nya berapa? B-nya min 4. Yang ini min 4. C-nya berapa? 7. Nah, substitusikan ke sini. Min B berarti min 4 ya. Kemudian A-nya berapa? Ini A-nya. A-nya 1. Berarti min jadi plus kan ya? 4 per 1 atau sama dengan 4. Nah, ini penjumlahan akar. Berarti hasilnya 4. Next, nomor 20. Oke, kita lihat nomor 20. Diketahui fungsi-fungsi berikut. Di antara fungsi-fungsi di atas yang merupakan fungsi kuadrat, kira-kira yang mana ya? Fungsi kuadrat itu dia itu pangkat tertingginya berapa? 2 ya. Nah, fx itu sama dengan apa? Y. Nah, kita lihat mana yang fungsi kuadrat. Yang ini ya. Nah, ini. Kemudian yang mana? Ini fungsi kuadrat bukan? Bukan. Ini ya, berarti jawabannya adalah yang kedua dengan yang keempat. Oke, berarti jawabannya itu adalah yang kedua dan yang keempat. Oke, sekarang nomor 21. Nah, di sini pada fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah x dikurangi 2 ya. Jika fa-nya itu sama dengan 10. Tentukan, kalian itu harus menentukan nilai dari A. Nah, kira-kira gimana ngerjainnya nilai dari A? Kita lihat di sini apabila dia fx, ini ya, apabila dianya simbolnya itu fx, maka dia juga di sininya x, ya. Berarti ya udah, kalau misalkan dianya fa, berarti tinggal x-nya nanti tinggal ganti dengan huruf apa? A. Oke, yang pertama kita tulis dulu di sini ya. Misalkan di sini tuh fx sama dengan x kuadrat ditambah x dikurangi 2. Nah, sekarang fa. Berarti kalau fa sama dengan ganti aja a kuadrat ditambah a dikurangi 2 sama dengan 10. Dari mana 10? Karena ini dia diketahui 10. Nah, kalian itu nanti harus mencari nilai a. Ya udah, kita cari aja. Berarti dengan cara pemfaktoran. Berarti di sini A, kemudian di sini A sama dengan, oh ya, bentar, ini harus terlebih dahulu dipindah ruas dulu ya, dipindah ruas dulu. Oke, sebelumnya kita pindah ruas terlebih dahulu. Yang 10 itu kan bisa dihitung ya, yang 10 kita hitung dulu dengan siapa? Dengan min 2. Berarti di sini a kuadrat ditambah a dikurangi 2 dikurangi 10 sama dengan 0. Ini kenapa dikurangi? Karena dia pindah ruas ya. Berarti
A kuadrat ditambah A dikurangi 12 sama dengan 0. Min 12 ini dari ini hasil pengurangan ini. Kita faktorkan, berarti di sini A, di sini juga A. Sama dengan 0. Ingat tadi dikali harus sama dengan apa? AC dijumlah harus sama dengan apa? B. AC 1 dikali min 12 berarti negatif 12. Dijumlah harus B. B-nya berapa? 1. Kira-kira apabila dikali min 12 dijumlah 1 berapa? 4 sama 3 ya. Berarti di sini itu 4 dengan 3. Agar dia positif berarti yang negatifnya ini ya. Berarti di sini plus 4, di sini min 3. Berarti A sama dengan negatif 4 karena pindah ruas. Yang ini A sama dengan 3. Berarti jawabannya negatif 4. Bisa juga A-nya itu adalah 3. Oke, kayak gitu ya. Oke, sekarang nomor 22, titik potong grafik. Nah, kalian itu harus mencari tipot terhadap apa? Sumbu X ya. Definisi dari sumbu X itu apabila di sini ya, tipot ya. Apabila tipot terhadap sumbu X itu artinya Y-nya sama dengan 0. Nah, kita lihat Fx itu biasanya tulis dengan apa? Y kan? Berarti Y-nya sama dengan 0. Kita tulis dulu sini. Y sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 6. Berarti Y-nya 0. Sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 6. Kita faktorkan. Di sini berarti 2x ya, agar jadi 2x kuadrat. Di sini x. Dikali harus sama dengan AC. AC min 12 ya. Dijumlah harus sama dengan 4. Kira-kira berapa? Kali min 12 dijumlah 4. 6 dengan 2 ya. Agar dia negatif berarti di sini min. 6 dibagi 2 hasilnya positif 3. Simpan di sini ya. Plus 3. Min 2 dibagi 1 hasilnya min 2 di sini ya. Berarti di sini yang pertama 2x sama dengan 2 ya, pindah ruas. Kemudian berarti X sama dengan 2 dibagi 2. X sama dengan 1. Kalau yang ini X tambah 3 sama dengan 0. Jadi X sama dengan min 3. Nah, berarti tipotnya ada 2 tipot. Yang pertama 1,0. Dari mana 0? Karena ini Y-nya 0. Dan yang kedua X-nya min 3,0. Jadi tipotnya itu 1,0 dan min 3,0. Next, nomor 23. Kira-kira gambar di samping ini sketsa dari grafik yang mana? Kalau kita lihat, pada saat dia 0, hasilnya Y-nya itu jadi 1. Nah, kita lihat ini bisa langsung dari PG-nya. Kalau ini kan 0 dikuadratkan harusnya 0 kan, berarti ini salah ya. 0 dikuadratkan tambah 2, 2. Sedangkan dia itu titiknya di berapa di sini? Di 1 ya, di 1. Nah, sedangkan ini 0 kuadrat kan 0. 0 dikurangi 1, min 1 harusnya di bawah. Nah, ini yang betul. 0 kuadrat 0 kan, tambah 1, 1. Berarti yang ini jawabannya. Berarti jawaban itu apa? Yang D. Next, nomor 24. Gambar berikut menunjukkan grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c dengan x-nya real ya. Diskriminannya kira-kira gimana? Kita pernah belajar apabila yang terbuka ke atas itu A-nya. Kalau ditanyanya diskriminan, ngelihat tipot sumbu x-nya. Jadi apabila ditanya diskriminan itu lihat tipot terhadap sumbu x. Ada yang kita lihat ya di sini. Ada yang menggantung, kemudian ada yang menyinggung ya, menyinggung aja, dan ada yang memotong. Kalau dia itu menggantung berarti dia itu D-nya kurang dari 0. Kalau ini D-nya sama dengan 0, kalau ini D-nya lebih dari 0. Lebih dari 0. Kira-kira kalau ini yang mana? Menggantung kan? Dia itu memotong kan di sini? Nah, memotong. Berarti dia itu D lebih dari 0. Yang ini jawabannya. Oke, nomor 25.
Titik A ditranslasikan ya. Titik A ditranslasikan. Titik A ini A aksen bukan A. Titik A aksen ini adalah bayangan dari titik 1, min 5. Komponen translasinya adalah, nah yang ditanyakannya itu translasi. Bayangannya udah ada, ini bayangannya, ini bayangan ya. Bayangannya udah ada. Oke, titik awalnya juga udah ada. Masih ingat rumus translasi? Rumus translasi itu apa? A aksen, B aksen sama dengan titik awalnya AB, kemudian misalkan NM misalkan ya, ini translasinya. Boleh X, boleh Y, enggak. Atau juga, Bu saya mah mau gini, misalkan X aksen, Y aksen, boleh. Hurufnya itu bebas. Translasinya mau AB misalkan, boleh. Ini kalau penjumlah itu berlaku komutatif ya. Berarti dia itu misalnya di sini mau translasinya, boleh. Di sini itu X kemudian Y. Nah, sekarang di sini bayangannya ada. Bayangannya itu 7 sama min 2. Kemudian translasinya belum ada, berarti tulis AB ya. Titik awalnya ada nih, titik awal. Ini titik awal ya. Kita tulis di sini. Ini titik awal. Titik awalnya itu 1 sama min 5. Nah, apabila ditanya AB, ya udah ini tinggal pindah ruas ke sini. Berarti 7 di sini negatif 2, ini pindah ruas dikurangi ya. Dikurangi 1 min 5 sama dengan AB. Nah, sekarang 7 dikurangi 1 hasilnya 6, min 2 plus ditambah 5 hasilnya 3. Nah, sama dengan AB. Nah, ini dia. Berarti translasinya itu adalah 6 dan 3. Next, nomor 26. Di sebuah taman bermain terdapat perosotan. Seorang anak yang asalnya dia awalnya itu berada di 0,4. Kemudian dia meluncur dengan pergerakan 8, min 5. Ini juga masih bab translasi. Berarti kalian nyari posisi akhir. Kalau lihat di sini berarti nyari bayangannya. Berarti tadi bayangan itu misalkan X aksen, Y aksen ya. Berarti awalnya itu yang ini awalnya. Berarti 0, 4, ini boleh ketukar juga ditambah sama 8 dengan min 5. Berarti sama dengan 0 tambah 8, 8, 4 dikurangi 5 hasilnya min 1. Nah, ini bayangannya berarti X aksennya itu adalah 8, kemudian Y aksennya itu adalah min 1. Oke, next nomor selanjutnya nomor 27. Bayangan titik E. Nah, di sini itu ada titik awal. Nih, ini titik awal. Ini awalnya ya, ini titik awal. Nah, kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y. Ada yang masih ingat rumusnya itu terhadap sumbu Y? Kalau misalnya lupa rumusnya, misalnya gini nih. Misalkan di sini ada titik. Dia mau direfleksikan, berarti kan bayangan di sini terhadap sumbu Y ya. Nah, kalau misalkan dia direfleksikan terhadap sumbu Y, lihat. Y-nya tetap positif ya. X-nya nih yang berubah jadi negatif. Yang asalnya X-nya itu positif, dia jadi apa? Negatif. Berarti apabila refleksi sumbu Y itu, rumusnya itu apa? Asalnya A, B atau X, Y. Nah, di sini itu refleksi sumbu Y apa yang berubah? Yang berubah itu X-nya jadi negatif. Berarti misalnya min A, B. Ya udah, di sini tinggal tulis aja min 10,12. Di sini itu sumbu Y. A-nya jadi negatif, ini negatif jadi positif ya, 10,12. Selesai. Itu nomor 27. Next, nomor 28. Jika titik G, nih, ini bayangan ya, ini bayangan, kalau ada aksen-aksen itu bayangan, adalah bayangan dari titik G. Refleksi terhadap garis X sama dengan 4. Tentukanlah koordinat titik G. Nah, kalian itu harus mencari bayangannya. Nah, bayangannya itu kita cari dulu di sini. Misalkan kita di sini itu titik G ya. Nah, di sini titik G yaitu misalkan AB. Nah, dia itu terhadap apa rumusnya? Misalkan X sama dengan H ya. H-nya itu adalah 4. Nah, apabila ada rumus seperti ini, kalian itu rumusnya itu ada yang masih ingat gak? G aksen yang berubah itu adalah si X-nya.
Berarti jadi ini tuh 2H dikurangi A, B. Ingat B-nya tetap ya. Kalau terhadap X ini B-nya tetap. Ya udah kita hitung aja di sini. A sama B awalnya udah ada belum? Belum ada ya. Berarti ya udah tinggal tulis AB. Kemudian di sini itu X sama dengan berapa? 4 ya. Kemudian di sini G aksen. Kita tulis berarti 2 dikali 4 dikurangi A. A-nya kan tetap belum ditulis. B-nya berapa? B-nya itu adalah B ya. B-nya adalah B. Nah, ini kan G aksen nih, yang ini ya. Ini adalah G aksen yang ini. Tadi G aksen itu sudah diketahui. Nah, ini tuh tadi apa namanya? Nah, yang ini. Diketahui 10 kan? Dia 10. Nah, yang B ini berapa? Yang B ini negatif 4. Berarti kita udah dapat nih B-nya negatif 4. Yang kita cari itu sekarang adalah yang ini, yang A-nya. Ya udah, berarti kita cari ke sini ya. Berarti di sini 2 dikali 4 dikurangi A sama dengan 10. Berarti 2 kali 4 8 dikurangi A sama dengan 10. Berarti negatif A sama dengan 10. Ini pindah ruas. Dikurangi 8. Negatif A sama dengan min 2. Berarti A sama dengan jadi 10 dikurangi 8. 10 kurangi 8 positif ya. 10 dikurangi 8 itu positif 2. Oke, bentar. 10 yang ini. Nah, yang ini 10 dikurangi 8 itu hasilnya positif 2. Berarti A-nya itu hasilnya negatif 2. Berarti udah nemu nih. Ya, ini A-nya, ini B-nya. Berarti koordinat. Jadi di sini koordinat titik G ya. Di sini koordinat titik G itu adalah A-nya min 2, negatif 4. Jadi yang dicari itu hanya tinggal A-nya aja. Kalau B-nya itu langsung nemu. B-nya itu min 4. Kenapa Bu B-nya langsung nemu? Karena apabila terhadap X sama dengan H, B itu tetap. Oke, nomor 29. Di sini ada sebuah titik dirotasikan sejauh 90 derajat dengan pusat 0,0. Rumus dari rotasi apabila ada titiknya misalkan A, B, dia itu di rotasinya itu 0,90 derajat misalkan ya. Nah, dia itu hasilnya menjadi min B, A. Ya udah, titik awalnya berapa? 4,2 ya. Dirotasikannya berapa? 0,90 derajat. Berarti hasilnya itu adalah min B. Berarti min 2, A. A-nya tetap ya. A-nya 4. Berarti hasilnya itu min 2,4. Next, nomor 30. Faktor skala dilatasi dari ini, segitiga ini. Kalau kita lihat di sini, berapa nih skalanya? Kita lihat nih. A itu di sini itu 1,2 ya. 1,1 di sini. 1,1. Nah, si A itu asalnya 1, dia berubah menjadi 2. Nah, kemudian berarti 2 ya. Kemudian yang ini tuh hasil awalnya itu 1, 2, 3, 4. 4. Jadi B itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, ini 3. Ini jadi 6. Kemudian yang ini berapa? 1, 2, 3, 4. Ini 4. Ini jadi 8. Kalau kita lihat ini berapa kalinya? Berarti 2 kalinya ya. Berarti 2 kalinya. Jadi dilatasinya itu berapa? Atau sama dengan dilatasinya itu 0,2. Oke, next nomor 31. 31 itu kalian harus menentukan, di sini harus menentukan fungsi kuadratnya ya. Nah, kalian tuh harus nentuin dulu fungsi kuadratnya. Fungsi kuadratnya itu dia diketahui memotong sumbu X. Ini tuh dia memotong sumbu X yang ini. Dan titik puncaknya yang ini. Berarti di sini diketahuinya itu titik potongnya itu min 2,0 dan titik puncaknya berarti ini di satu titik dan titik puncak ya. Berarti 2,16 titik puncak. Berarti ini X, Y, oke, ini XP, YP.
Jangan sampai ketukar ya. Nah, rumusnya itu adalah, ada yang masih ingat gak? Y sama dengan A dikali X dikurangi X puncak dikuadratkan ditambah YP. Y-nya itu berapa? 0. A-nya tetap kita cari kan. X-nya ini, X-nya min 2 ya. Min 2, XP-nya 2. Kurangi 2, pangkat 2 ditambah YP. YP itu min. Oke, 0 sama dengan A. Min 2 jadi min 4 kan. Min 4 dikuadratkan tambah min 16. Oke, sekarang min 16 ini pindah ruas jadi 16 ya. 16 min 4 kuadrat 16 juga kali A 16A. Berarti hasilnya hanya itu 16 dibagi 16 sama dengan 1. Oke, setelah dapat A ini, kalian balik lagi ke rumus umumnya. Dengan catatan X sama Y-nya tetap ditulis. Berarti yang dibutuhkan itu adalah cuman di sini tuh puncak. Titik puncak udah diketahui. Ini titik puncaknya itu 2,16 dan A itu 1. Oke, tulis lagi. Y A dikalikan dengan X dikurangi XP dikuadratkan ditambah YP. Y tetap ditulis, A-nya 1, X-nya itu tetap ditulis, XP-nya itu hasilnya 2 ya. Ini 2 XP YP. Kemudian dikuadratkan ditambah YP-nya itu min 16. Oke. Jadi Y sama dengan 1 X kuadrat 2 dikali X min 2 berarti min 4X ya. Min 2 kuadrat hasilnya plus 4 dikurangi 16. Yang satu ini dikalikan dulu ke yang dalam kurung. Jadi nanti takutnya nggak 1 ya. 2 misalkan harus dikalikan dulu ke dalam kurung. Kita kalikan aja biar kalian paham. 1 dikali X kuadrat 1 dikali ini min 4X. 1 dikali plus 4 dikurangi 16. Mana yang bisa dihitung yang sejenis? Ini kan yang sejenis. Ini tetap ditulis X kuadrat dikurangi 4X. 4 dikurangi 16. Hasilnya itu plus dikurangi 4 12. Dikurangi 12. Nah, ini adalah fungsinya. Fungsi dari jika diketahui titiknya min 2,0, kalian tadi dapat A-nya 1, lalu diketahui titik puncaknya itu 2,16. Oke, next nomor 32. Sederhanakan berikut. Ini seperti kayak yang tadi ya. Ini kalian itu menghitung dulu yang di dalam kurung, boleh. Berarti di sini akar 8, akar 54, akar berapa kali berapa? Akar 9 dikali 6 ya. Akar 24 itu berapa kali berapa? 8 12 mau berapa kali? Karena di sini 6. Udah berarti di sini juga 6. 4 kali 6. Jadi di sini akar 8. 9 keluar ya. 3 akar 6. 4 akar 4 itu 2 akar 6. Akar 8 mau diubah boleh. Berarti di akar 8 itu akar 4 kali 2 ya. 3 tambah 2 5 akar 4. Akar 4 itu 2 akar 2 akar 2. Berarti di sini 2 akar 2 ya. 2 akar 2 5 akar 6. 2 kali 5 hasilnya 10 akar 6 akar 12. Boleh juga disederhanain lagi. Ini tuh 4 dikali 3 ya. 10 dikali akar 4 itu 2 akar 3. Jadi 20 akar 32 yang B. Ini akar 5 dikuadratkan. Akar 5 dikuadratkan. Hilang akarnya jadi berapa? 5 ya. Kemudian 2 kali akar 5. 2 akar 5 kali akar 5 jadi 10. 10 akar 5 dikuadratkan hasilnya 20. Ya. Akar 5 dikuadratkan 5. 2 dikali akar 5 2 akar 5 kali 5 jadi 10 akar 5 tambah. Ini mana yang bisa dihitung?
sama 25 ya. Jadi 30 ditambah 10 akar 33. Jarak antara matahari dan bumi, jaraknya itu ini. Jaraknya. Nah, di sini bilangan tersebut itu tolong nyatakan dalam notasi M. Nah, tadi notasi M itu sudah Ibu bahas, harus A kali 10 pangkat N. Di sini hanya itu kita ubah jadi 9,1 misalnya. 9,14. Nah, kita hitung digitnya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Berarti dikali 1. Ya. Nomor 34, gambarlah grafik fungsi. Nah, kalau kalian menggambar grafik fungsi dengan X itu bilangan real. Misalkan di sini X ya, di sini misalkan fx. Kayak gini ya, misalkan kita buat gini. Nah, misalkan kita mulainya itu X itu misalkan dari min 3. Berarti terus min 2 ya. Kemudian min 1, kemudian 0, kemudian 1, dan selanjutnya sampai 2, kemudian 3. Nah, si X ini substitusi ke sini ya. Kita tes. Sekarang yang min 3. Min 3 kuadrat 9 kan? 9 tambah 9 hasilnya 18. Kemudian ini min 2. Min 2 juga ganti X jangan min 2. Min 2 kuadrat 4. 4 ditambah 9 hasilnya 13. Yang ini min 1. Min 1 kuadrat 1. 1 tambah 9 10. 0 tambah 9 9. 1 tambah 9 9 ya. 1 tambah 9 10. 10. Kemudian yang 2 4 tambah 9 berarti 13. Yang 3 sama 18. Setelah itu kalian setelah kalian disubstitusikan, kalian punya titik-titik di sini. Nah, titik-titik yang pertama itu ini nilainya itu di sini min 3,18. Kemudian yang kedua itu 2,13. Kemudian ini min 1,10, ini 0,9, kemudian ini 1,10, kemudian ini 2,13, dan yang ini 3,18. Setelah itu kalian tinggal buat grafiknya di sini ya. Misalkan kita buat grafiknya, nanti pakai penggaris ya. Di sini misalkan 0, di sini 1, 2, 3. Di sini misalkan 1, 2, 3. Oke, di sini min 3, min 2, min 1, 1, 2, 3. Nah, pada saat min 0, 0 itu dia 9 kan hasilnya. Misalkan dia di 9 di sini ya. Ini kurang cukup ya, 9. Kemudian pada saat dia min 1 hasilnya 10. Kita taruh aja di sini misalkan ya. Ini 10. Oke, kita buat ke sini. Kemudian pada saat 1 juga dia sama 10. Kemudian pada saat dia 2, min 2, 2 dan min 2 itu hasilnya sama 13. Kita taruh misalkan dia itu di sini 13 ya. Kemudian ke sini tarik. Nah, di sini 13 juga sama. Misalkan nanti kalian pakai penggaris ya. Di sini 13. Kemudian pada saat 3 18. Misalkan di sini. Oke, kita tarik garis ke atas. Ini 18. Kemudian ini juga tarik garis ke 3 sama ke sama. Udah tinggal dihubungkan si titik-titik ini menjadi sebuah kurva. Jadi kalian nanti tinggal ini misalkan X-nya, kemudian si X ini substitusikan ke sini, lalu dibuat kurva. Oke, lihat nomor 35 ya. Sebuah kapal laut bergerak 60 mil ke arah barat. Misalkan kita gambar dulu kompas ya, masih ingat kan ya? Mana utara, mana selatan, kemudian mana barat dan mana timur. Oke. Buat ya. Misalkan ini tuh barat ya, kemudian ini utara, ini timur, ini selatan. Misalkan si kapal itu pusat itu ada di 0, awalnya itu di posisi 0.
Dia sebuah kapal bergerak 60 mil. Yaitu 60 mil kemana? Ke arah barat. 60 mil ke arah barat. Berarti kalau ke arah barat, dia itu ke kiri. Kiri kan ya? Berarti ke kiri dia. Berarti pada saat dari 0 ini, dia 0 ke kiri. Ke arah barat. Berarti negatif ya 60. Kemudian dia melanjutkan ke utara. Nah, dia ke utara. Kalau ke utara ke atas ya. Berarti dia positif 70, oke. Kalau positif 70. Nah, dari utara menuju pelabuhan P. Kapal tersebut melanjutkan perjalanannya ke pelabuhan Q, bergerak ke arah timur. Nih, kalau ke timur dia kan pasti positif ya. Ini ke timur itu dia sejauh 120. Dilanjutkan 20 mil ke arah selatan. Nah, dia titik ke bawah kan, berarti 20. Dilanjutkan 20, berarti negatif. Di sini ada dua perpindahan. Nah, misalkan translasi yang pertama, oke, translasi yang pertama. Translasi yang pertama itu dia ke barat, kiri kan, berarti min 60. Kemudian ke utaranya itu sejauh 70. Nah, translasi yang kedua, dia itu ke arah timur, ke arah timurnya 120 dan ke arah selatan. Berarti negatif 20 ya, di sini 20. Oke, yang ditanyakan itu adalah posisi akhirnya, posisi akhir. Berarti di sini adalah posisi akhir. Kita misalkan posisi awal itu adalah 0,0 awalnya. Ditambah translasinya min 60 dengan 70, ditambah lagi pergeseran lagi 120 dengan min 20. Ya udah, tinggal hitung aja ya. 0 dikurangi 60, min 60, min 60 tambah 120 hasilnya 60. Kemudian 0, 70, 70 dikurangi 20 hasilnya 50. Berarti posisi akhir kapal grafik tersebut berada pada 40 dan 50. Oke, sekian pembahasan dari Ibu. Kalian masih harus tetap menjaga kesehatan, kemudian masih belajar di rumah, kemudian jangan lupa berdoa ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.